Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar bagaimana tentang sejarah seorang sahabat yang luar biasa yang menjadi teladan bagi kita semuanya dalam agama Islam. Siapa yang tidak tahu seorang sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq ya. Beliau adalah peninggal Rasulullah, merupakan pengganti Rasul atau Khalifah pertama yang menjabat kepemimpinan selama kurun waktu 2 tahun, yakni di tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. Abu Bakar adalah seorang khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin negara, juga sebagai pemimpin umat Islam. Pada saat itu kekuasaan wilayahnya mencakup semenanjung Arab ya, dan pada saat itu memang Abu Bakar adalah salah seorang yang mempunyai sejarah yang luar biasa, prestasi yang luar biasa dalam peradaban agama Islam. Namun, apa peristiwa yang terjadi pada saat detik-detik pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah? Pada saat itu Rasulullah SAW telah ditutup kain burdah hibarah. Umar Al-Khattab yang terbawa emosi pada saat itu mengatakan, sesungguhnya beberapa orang munafik mengira Rasulullah SAW telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah demi Allah tidak mati, hanya saja beliau pergi menghadap Rabb-Nya, sebagaimana Musa bin Imran yang telah meninggalkan kaumnya selama 40 malam, lantas kembali kepada mereka setelah dikatakan meninggal. Demi Allah, Rasulullah SAW pasti kembali sebentar lagi, sebagaimana kembalinya Musa. Ia akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengira beliau telah wafat. Ketika mendengar kabar kewafatan Rasulullah SAW, Abu Bakar segera memacu kudanya menuju rumah Aisyah. Kemudian sesampainya ia mendekati Rasulullah SAW dan memeluknya sambil menangis. Ia berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada diri engkau. Kalau memang kematian itu telah ditetapkan atas engkau, berarti memang engkau sudah meninggal dunia. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Setelah mendengar ayat itu, Umar jatuh, lalu ia menyadari bahwa Rasulullah SAW telah benar-benar wafat. Sebelum jenazah Rasulullah SAW diurus, ada sebuah dialog dan perdebatan di antara kaum Ansor dan Muhajirin bahwasanya siapa nanti yang akan kelak melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat, di mana sahabat Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai seorang khalifah, dan di antara kaum Muhajirin mengusulkan nama-nama seperti Abu Bakar, Umar sebagai seorang pemimpin dan pengganti Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar dan Umar bergegas ke Sakifah. Sesampainya di Sakifah, salah seorang sahabat Ansor berkata, kami adalah Ansornya Allah dan penolong Islam. Kalian wahai sekalian Muhajirin adalah bagian dari kami. Sungguh telah datang seorang dari kalian yang ingin menyingkirkan kami. Umar pun bersiap menjawab perkataan Ansor, namun dilarang Abu Bakar dan mengatakan dengan penuh lemah lembut, sabar dulu wahai Umar. Kemudian Abu Bakar berbicara kepada sahabat Ansor tentang kebaikan yang telah kalian sampaikan itu memang benar. Namun semua orang tahu
bahwa urusan ini hanya berada di tangan orang-orang Quraisy, maka mereka memiliki nasab yang jelas dan tinggal di tanah Arab. Dan aku telah ridho jika kalian dipimpin oleh salah seorang dari dua orang laki-laki, Umar atau Abu Ubaidah. Baiklah salah satu di antara mereka. Sekarang juga terserah pada kalian siapa saja yang akan kau pilih. Mendengar perkataan Abu Bakar, Umar merasa apa yang dikatakan Abu Bakar itu tidak disukai olehnya, karena beliau tidak merasa layak sebagai seorang penerus Rasulullah SAW. Hingga akhirnya pada kesempatan itu para sahabat bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai penerus Rasulullah SAW sebagai khalifah. Maka dibaiatlah Abu Bakar sebagai seorang khalifah. Abu Bakar lantas berkhutbah, "Wahai sekalian manusia, aku telah dijadikan pemimpin atas kalian dan aku bukanlah orang terbaik dari kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku, namun jika aku berbuat jelek, maka luruskan aku. Kejujuran adalah amanah, kebohongan adalah hianat. Orang lemah di antara kalian adalah kuat di sisiku sampai aku berikan hak kepadanya, dan orang kuat di antara kalian adalah lemah di sisiku sampai aku ambil darinya." Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah ini kita tentunya belajar banyak hal. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sikap daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, yang kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.